Bertemu kembali saudara, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, sempat meminta agar Presiden Joko Widodo bisa dihadirkan ke sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun kemarin, usai 4 menteri hadir di MK, Todung minta agar kehadiran Presiden tidak perlu dipaksakan lagi. Menurut Todung, 4 menteri yang hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilu sudah merupakan representasi Presiden Jokowi. Ia juga mengaku sependapat dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang merasa kurang elok jika menghadirkan Jokowi sebagai kepala negara untuk hadir di sidang MK. Kepala pemerintahan kita itu Presiden Jokowi. Jadi walaupun yang datang 4 menteri ini datang untuk dan atas nama Presiden, ya, membantu Presiden. Jadi ujung-ujungnya tetap istri Presiden. Ya. Jadi menurut saya kalau dikatakan oleh Pak Arief Hidayat itu tidak elok, ya, saya kasih Pak Arief Hidayat sangat bijaksana, ya, dan saya pribadi tidak proporsional. Ya. Jadi kita serahkan aja pada majelis hakim. Kalau kita memaksakan, ya, itu kita seperti melakukan hal yang disebut sebagai overdoing atau overkilling. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden Jumat sore usai keduanya memberikan keterangan di MK soal pengadaan bansos di masa Pilpres. Usai bertemu Presiden, Erlangga mengaku Presiden ingin melihat jalannya sidang melalui YouTube. Ya, tidak langsung. Yang penting kita melaporkan sudah hadir. Ya, Respon Presiden gimana tadi Pak? apa? Respon Presiden? Mau lihat di YouTube dulu. Belum nonton berarti ya Pak ya? Dalam persidangan, salah satu sorotan yang digali oleh hakim, yakni seringnya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah untuk memberikan bantuan sosial. Hakim Saldi bahkan menunjukkan frekuensi kunjungan Jokowi di provinsi itu. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Menjawab pertanyaan hakim, Menko PMK Muhadjir Effendi yakin seringnya Presiden ke satu daerah karena daerah itu mendapatkan proyek strategis nasional lebih banyak dari daerah lain. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Tim hukum Anies Mohaimin berharap pemanggilan 4 Menteri Jokowi bisa menjadi alarm agar tak terulang di Pilkada November nanti. November, 27 November akan ada hajat nasional Pilkada serentak kepala daerah seluruh Indonesia untuk pertama kali. Kalau ini tidak ada jeweran tentang penyalahgunaan bansos, ya, ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral. Kedua tim hukum 01 dan 03 sepakat tak ada yang menentang pembagian bansos kepada masyarakat miskin. Namun, bansos yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan elektoral harus diaudit demi sehatnya demokrasi. Tim Liputan Kompas TV. 4 menteri sudah memberikan keterangan soal bansos di masa Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Lalu sudahkah kehadiran para menteri Jokowi ini menjawab tudingan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dan anggota Tim Hukum Prabowo Gibran, Martin Lukasi Manjuntak. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Bang Todung. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami hari ini.
Anda sempat bilang pertama bahwa diharapkan Presiden bisa hadir ke MK, Pak Todung. Tapi kemudian Anda bilang bahwa tidak perlu lagi dengan mendengar keterangan 4 menteri ini. Apakah bisa diartikan bahwa dari tim TPN sudah merasa puas dengan jawaban 4 menteri kemarin? Ya memang ada yang mengusulkan supaya langsung Presiden Jokowi saja yang dihadirkan. Tapi saya termasuk orang yang berpendapat bahwa kehadiran 4 menteri itu sudah cukup ya. Karena keempat menteri ini kan juga pembantu-pembantu Presiden. Ya, saya tidak mau ya membawa ya kasus ini ke level yang lebih tinggi karena 4 menteri ini adalah 4 menteri yang cukup menjalankan tugasnya sebagai pembantu-pembantu Presiden. Ya. Pertanyaan Anda ya apa ya sebetulnya nih? Jadi ada pernyataan-pernyataan dari para menteri kemarin di kesaksian itu yang dirasa sudah cukup menjawab tudingan-tudingan yang didalilkan. Sebetulnya para menteri ini kan bicara normatif, ya. Dan kalau dari segi normatif, saya kan tidak ada masalah dengan pernyataan menteri tersebut. Tapi kan bukan itu isunya. Kita tidak mendapat jawaban-jawaban dari para menteri yang hadir di sidang MK kemarin. Kenapa penyaluran bansos itu dilakukan misalnya saat-saat menjelang Pilpres misalnya. Kenapa kunjungan Presiden begitu banyak dilakukan ke Jawa Tengah misalnya. Ini hanya salah satu saja, ya, atau salah dua dari poin-poin yang kita tanyakan. Nah, jadi soalnya bukan soal dasar hukumnya perlinsos atau bansos, ya. Soalnya bukan soal bagaimana program itu sudah didesain sejak lama. Kita setuju dengan program itu. Yang kita persoalkan adalah timing dan distribusi yang dilakukan terhadap target-target grup atau sasaran-sasaran yang diarahkan oleh bansos ini. Nah, itu yang menjadi persoalan kita dalam kasus bansos ini. Jadi bukan soal dasar hukumnya, bukan soal bahwa itu sudah masuk APBN, kita setuju saja karena kita tidak anti bansos. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Menko Perekonomian Airlangga, dia mengatakan kemarin semuanya udah inline dengan undang-undang, dengan program yang disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Saya setuju. Tapi kan dia tidak menjawab kenapa dia misalnya menggunakan bansos itu dalam kampanye dan menyebut dan mengatribusikan itu kepada Jokowi. Nah, ini satu hal yang saya kira perlu dijawab oleh para menteri, termasuk oleh saudara Erlangga Hartarto. Nah, saudara Zulkifli Hasan itu juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah bansos itu adalah ya kebijaksanaan dan kedermawanan Jokowi sebagai presiden. Nah, ini kan yang tidak objektif. Karena bansos itu kan program pemerintah yang disetujui oleh DPR. Nah, seharusnya semuanya ya harus ya mendapatkan kredit dari program bansos ini, tidak hanya satu pihak. Nah, kalau kita mau fair, mau objektif, ya harusnya seperti itu. Oke, atas tanggapan dari TPN ini, Bang Martin gimana melihatnya? Ya, yang pertama, ya ini sesuai prediksi kami bahwa memang hadirnya 4 menteri ini justru akan membantah dalil-dalil baik pemohon nomor 1 maupun pemohon nomor 2. Karena kan yang didalilkan itu kan sebenarnya hampir mirip ya, politisasi bansos, perlinsos secara terstruktur dan masif. Nah, kemarin sudah dijelaskan baik dari anggaran ya oleh Menteri Keuangan, penganggaran itu sudah jauh dilakukan di awal tahun 2023 dan disetujui anggarannya September sebelum sebelum putusan MK nomor 90 dan juga sebelum Pak Prabowo dan Gibran itu mendaftar sebagai capres dan cawapres. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa siapapun capres dan cawapresnya program itu akan berjalan. Lalu yang berikutnya mengenai penjelasan dari Menteri PMK dan juga Bu Tri Risma hari ini, bahwa di Indonesia ini ada 3 kategori rakyat miskin. Yang pertama adalah miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Yang dimaksud dengan miskin ekstrim ini adalah orang-orang yang gajinya itu atau pendapatannya 500.000 ke bawah, ya, ditambah dengan dia punya anak, ada orang difabel di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini harus langsung diberikan bantuan, tidak bisa ditunda. Itu kutipan dari kata-kata Bu Risma. Sehingga ya pendistribusian bansos yang dari 2023 sudah didistribusikan semenjak awal tahun itu tetap konsisten dilakukan. Lalu yang berikutnya mengenai Bapak Joko Widodo ya turun ke lapangan membagikan secara simbolik ya, yang akhirnya juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, ternyata anggarannya itu justru diambil dari dana operasional presiden, bukan dari dana bansos maupun perlinsos. Namun yang mau kita bicarakan adalah kebiasaan Bapak Presiden ya, yang disebut dengan belusukan ataupun merakyat ini. Ini sebenarnya kan kebiasaan-kebiasaan dari
yang diajarkan oleh Bung Karno ya, dan juga semangat ideologi dari Partai PDI Perjuangan. Kalau sampai kemudian dari pihak pemohon menyatakan ini tidak membantu untuk menjawab dalil permohonan, lalu juga dari Bung Refli Harun menyatakan bahwa keterangan dari para menteri ini seperti laporan kerja, gimana tuh Bang Martin? Itu relatif ya, karena gini, biar saya lanjutkan dulu. Jadi Pak Jokowi itu belusukan sudah dari jadi wali kota Solo. Lalu saya tahu Pak Jokowi suka belusukan itu ketika beliau jadi gubernur di Jakarta. Dan beliau ini konsisten meneruskan hal-hal yang dimaksud gitu loh. Nah, di 2021 itu kan ada COVID-19 ya, dan juga setelahnya ada yang namanya badai El Nino yang akhirnya ya secara penelitian BMKG memprediksi bahwa badai El Nino itu akan bertahan setidaknya sampai dengan April 2024. Nah, didasarkan dengan hal-hal tersebut, Pak Jokowi ini ya sekaligus kunjungan kerja, beliau juga merakyat dengan memberikan secara simbolik. Ya menurut saya itu sah-sah saja ya. Atau juga kalau itu yang disoal, kenapa di luar negeri itu tidak ada bansos, Prabowo Gibran menang ya. Di Sumatera Barat, di Aceh tidak ada ada bansos juga tetap aja kita kalah gitu ya. Lalu ada 42 PJ kepala daerah di Indonesia ini yang dikuasai oleh Partai PDI, PKS, PKB dan Nasdem, kita pun juga menang tebal. Jadi kurang relevan rasanya tuduhan politisasi bansos dan juga penggunaan pelaksana jabatan kepala daerah sebagai instrumen kemenangan dari Prabowo Gibran gitu loh. Jadi kami senang ya bahwa kehadiran 4 menteri ini mematahkan seluruh dalil-dalil terkait politisasi bansos. Terima kasih. Pak Todung, sampai dibilang oleh Bung Refli bahwa keterangan dari para menteri ini sebatas seperti laporan kerja. Anda juga merasa demikian? Ya, saya katakan tadi dengan menggunakan istilah normatif, karena memang kita tidak mendapatkan jawaban dari keempat menteri ini. Ya, kita tidak mempersoalkan apakah dana bansos yang masuk dalam APBN itu diputuskan jauh sebelum penetapan calon misalnya paslon ini. Buat saya itu bukan isunya. Isunya adalah kenapa penyaluran bansos itu terkesan sangat dipolitisasi. Apakah itu oleh Presiden Jokowi langsung, apakah itu oleh menteri-menterinya. Nah, memang kemarin itu ada penjelasan dari Menteri Keuangan bahwa itu bukan dana bansos. Itu dana operasional presiden. Nah, ini pertama kali kita mendengar ada penjelasan semacam ini. Karena selama ini kan kita taunya itu dana bansos, ya. Dan presiden juga ya saya kira sangat ya mengadvokasi bansos dan kita setuju itu. Tapi kan momentumnya, timingnya, kemudian sasaran penerimaan bansos itu dua isu yang tidak terjawab. Nah, Hakim MK Arief Hidayat menanyakan, apakah dalam rapat terbatas kabinet ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh? Nah, kenapa Hakim Arief Hidayat mengatakan seperti ini? Karena dia mencurigai ada sesuatu di balik penyaluran bansos ini. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itulah yang kita sebut sebagai politisasi. Kita tidak membantah bahwa di negara lain juga ada program semacam bansos, tapi tidak sepenuhnya comparable, tidak compatible juga. Ya, saya tahu bahwa di Thailand ada bansos, ya, di Malaysia, di Filipina juga ada bansos, tapi tidak seperti yang kita hadapi di Indonesia. Di Indonesia ini bansos itu begitu kental politisasinya. Ya, kalau saya mengatakan bahwa bansos itu sejak dulu ada, emang zaman SBY juga ada bansos itu, tapi belum pernah ada politisasi seperti sekarang ini. Dan coba kalau dilihat jumlahnya, 496,8 triliun. Itu jumlah yang paling besar, plus 5% automatic adjustment yang diambil. Nah, ini kan gede sekali, jadi 540 sekian triliun. Sehingga dari pernyataan 4 menteri kemarin itu sama sekali tidak ada pernyataan Pamungkas yang mungkin bakal dikuatkan lagi pendalilannya dalam sidang berikutnya di tanggal 16 April, Pak Todong. Saya heran kenapa para menteri itu tidak menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Ya, menurut saya itu penting ya untuk mendapatkan klarifikasi, mendapatkan kejelasan apa yang terjadi pada rapat-rapat kabinet terbatas seperti itu. Buat saya, bansos itu kita setuju, tapi banyak pertanyaan yang tidak dijawab dengan kehadiran 4 menteri itu. Ini yang buat saya tetap menjadi masalah, dan kami akan tetap pada pendirian kami, seperti yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami, bahwa politisasi itu terjadi, dan kalau kita melihat, kami punya saksi, Bu. Saksi kita itu memberikan penjelasan bahwa mereka itu diarahkan untuk memilih paslon 02. Malah karung beras yang dibagikan kepada pemilih-pemilih itu udah ada gambarnya
Prabowo dan Gibran. Nah, itu fakta yang diungkapkan di depan persidangan. Jadi saya melihat politisasi itu tidak bisa dibantah sebetulnya. Oke. Ya. Masih tetap ada politisasi yang dilihat oleh pemohon nih Bang Martin dari pembagian bansos itu. Ditambah lagi tidak menjawab pertanyaan dari hakim juga yang dipandang oleh pemohon. Gimana meresponnya Bang Martin? Ya gini, kalau saya sih relatif ya, karena kan pada dasarnya kita ini berbeda pendapat ya, dan pendapat ini kan dituangkan masing-masing dalam baik permohonan maupun jawaban kami. Ya nggak apa-apa, yang penting kan proses ini sudah dihadapkan dan dilalui secara konstitusional. Nah tadi misalkan yang dipersoalkan adalah beras ya dengan logo Prabowo Gibran. Saya juga banyak nonton ya, seperti ada beberapa kader PDI Perjuangan yang door to door di daerah Sulawesi, di daerah Jakarta, dan juga di daerah sekitarnya ya, yang mengatakan bahwa ini merupakan bantuan dari Pak Ganjar orang baik, tolong pilih Pak Ganjar. Lalu dia memperkenalkan bahwa dia adalah anggota DPR, incumbent. Lalu dia juga meminta untuk memilih PDI Perjuangan. Sangat banyak sekali hal-hal seperti itu yang beredar di sosial media, tapi ya tentu kan ini harus diukur juga apakah dampaknya itu secara suara terlalu besar atau tidak. Nah lalu yang berikutnya mengenai logo, ya bisa saja logonya ada Prabowo Gibran, ataupun bisa saja logonya ada logo-logo tertentu. Oke. Nah cuma yang paling penting di sini adalah apakah paket sembako itu menggunakan uang negara atau sudah dibeli terlebih dahulu gitu ya. Nah jadi ya sah-sah saja, ya, intinya nanti kita akan serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah tadi terkait yang disampaikan Pak Todung ya mengenai Pak Erlangga bagi-bagi itu menyebut nama Presiden, lalu Pak Zulkifli Hasan juga dituduh melakukan hal yang sama. Ini kan semua sudah diuji ya melalui sengketa proses yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Dan Bawaslu juga sudah memberikan jawaban melalui jawaban pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan sudah dijelaskan terkait rekomendasi terhadap hal-hal tersebut. Ada yang memang melanggar peraturan tapi bukan peraturan pemilu, ada yang tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat material, ada yang tidak memenuhi syarat formil. Nah, sebenarnya kalau kita mengacuannya itu aja Bang Tifal. Jadi kita optimis bahwa TSM terkait politisasi bansos dan juga TSM terhadap abuse of power itu nantinya kami sangat optimis tidak akan terbukti dalam permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Tapi yang jelas proses sidang masih akan berlanjut nanti di tanggal 16 April 2024. Pak Todung Mulya Lubis, terima kasih. Bang Martin Lukasimanjuntak juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore.